Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Cahya Hapsari, NPM 1853024004. Kali ini saya akan menjelaskan ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada definisi terumbu karang. Terumbu karang atau coral reefs merupakan ekosistem yang khas di laut tropis. Tetapi ekosistem ini dapat pula dijumpai di beberapa daerah subtropis. Walaupun perkembangannya tidak sebaik di perairan laut tropis. Terumbu karang merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar laut daerah tropis dan dibangun oleh biota laut penghasil kapur, khususnya karang dan alga penghasil kapur atau CaCO3, dan menjadi ekosistem yang cukup kuat menahan gelombang laut. Kemudian yang kedua, ada karakteristik terumbu karang. Karakteristik terumbu karang ada 3. Yang pertama, yaitu temperatur tinggi. Laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum pertumbuhan karang batu dan perkembangan terumbu, yaitu 28 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Yang kedua, ada kadar garam tinggi. Terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang yaitu 30-35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga. Yang ketiga, ada cahaya dan kedalaman. Cahaya matahari merupakan faktor paling penting dalam pertumbuhan karang, karena cahaya matahari digunakan oleh mikroorganisme dalam proses fotosintesis. Umumnya, terumbu karang berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15-20%. Kemudian, jenis terumbu karang. Jenis terumbu karang ada 2. Yang pertama, karang lunak atau soft coral, yaitu tidak bersimbiosis dengan alga dan bentuknya seperti tanaman. Dan yang kedua, karang keras atau hard coral, merupakan endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang, yaitu dari filum Corydaria. Kemudian ada sedikit tambahan alga berkapur serta organisme lain yang mensekresikan kalsium karbonat. Kemudian tipe-tipe terumbu karang. Tipe-tipe terumbu karang dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada karang tepi atau fringing reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sepanjang dekat pantai dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Biasanya tidak terdapat laguna. Kemudian yang kedua ada terumbu panghalang atau berry reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Yang ketiga, terumbu cincin atau atol, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Atol dibedakan menjadi 2, yaitu atol yang muncul dari lautan dalam atau deep sea atoll, atau yang kedua, atol yang dijumpai pada paparan benua yang disebut shelf atoll. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ini ada fringing reef, kemudian ada berry reef, dan yang ketiga ada atol. Kemudian interaksi biota ekosistem terumbu karang. Interaksi ini dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sederhana dan interaksi kompleks. Interaksi sederhana biasanya bersifat sederhana dan berupa persaingan, pemangsaan, grazing, komensalisme, dan mutualisme. Yang pertama ada persaingan. Persaingan umumnya terjadi dalam hal memperebutkan ruang hidup atau mendapatkan makanan. Contohnya persaingan antara koloni karang batu dengan karang lunak. Yang kedua, ada pemangsaan karang oleh predatornya. Yang ketiga, grazing atau pengendalian
pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivor. Kemudian yang keempat, komensalisme, yaitu hubungan yang erat antara ikan pembersih dengan inangnya. Yang kelima, mutualisme, hubungan yang erat antara karang batu dengan ikan giru. Kemudian yang kedua ada interaksi kompleks, yaitu interaksi kompleks antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jaring-jaring makanan. Secara garis besar, tingkat trofik dalam jaring-jaring makanan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok produsen dan konsumen. Kemudian yang salah. Oh, apa? Lanjut, ntar bisa di crop. Kemudian, adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Nah, adaptasi itu apa sih? Jadi, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi kepunahan atau kelangkaan jenis. Adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu adaptasi yang meliputi bentuk tubuh. Kemudian adaptasi fisiologi, yaitu meliputi fungsi alat-alat tubuh. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku berupa perubahan tingkah laku. Nah, sedangkan adaptasi biota ekosistem terumbu karang itu makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosisnya yaitu adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Nah, ada teknik transplantasi terumbu karang. Terdapat 4 macam. Yang pertama ada transplant tidak diikat pada substrat, yaitu pada lingkungan yang terlindungi. Bagian karang dapat bertahan hidup tanpa harus diikat pada substrat tertentu. Hal ini juga berlaku pada karang-karang yang tertransplantasi sendiri akibat badai atau serangan vertebrata dan invertebrata di laut. Kemudian ada transplant ditanam pada lubang terumbu. Pada lingkungan yang terlindungi, bagian karang dengan panjang kurang lebih 10 cm ditempelkan pada lubang terumbu. Lubang ini ada secara alami atau dibuat sendiri oleh manusia. Kemudian ada transplant diikat pada substrat semen. Metode ini paling sering digunakan dalam transplantasi terumbu karang. Nah, tetapi teknik ini membutuhkan bantuan manusia dan sangat menguras tenaga. Kemudian ada transplant diikat dengan kabel, yaitu metode ini menggunakan kabel untuk mengikatkan transplant pada struktur atau substrat buatan untuk dibiarkan. Nah, metode pemetaan terumbu karang dibedakan menjadi 4 metode. Yang pertama ada metode transek garis, yaitu digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang yang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan keberadaan biota lain. Yang kedua, metode transek kuadrat digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Yang ketiga, metode Mantatou untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang. Yang keempat, metode transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungia. Nah, survei kondisi terumbu karang dapat dilakukan dengan berbagai metode, tetapi ada beberapa alasan yang menyebabkan sulitnya menggambarkan suatu kondisi terumbu karang dengan metode survei yang ada saat ini. Yaitu yang pertama, terumbu karang yang tumbuh di tempat geografis berbeda mempunyai tipe yang berbeda. Yang kedua, ukuran individu atau koloni sangat bervariasi. Yang ketiga, satu koloni karang dapat terdiri dari beberapa individu
sampai jutaan individu. Yang keempat, bentuk pertumbuhan sangat bervariasi. Yang kelima, tata nama jenis karang masih relatif belum stabil. Nah, itu dia penjelasan materi ekosistem terumbu karang dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.